Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari proposal. Proposal adalah laporan dokumen yang tertulis yang dibuat untuk mengajukan suatu ide, proyek, atau rencana kepada pihak lain dengan tujuan untuk mendapatkan persetujuan atau dana. Proposal dapat digunakan dalam berbagai konteks, seperti bisnis, akademik, nirlaba, atau pemerintahan. Tujuan dari sebuah proposal adalah untuk mengajukan ide, proyek, atau rencana kepada pihak yang berwenang atau pemangku kepentingan yang relevan. Beberapa tujuan utama dari sebuah proposal adalah: 1. Mengkomunikasikan ide atau rencana. Proposal digunakan untuk menjelaskan ide atau rencana secara rinci kepada pihak lain. 2. Mengajukan permintaan. Proposal seringkali mencakup permintaan seperti pengajuan proyek, pengajuan dana, atau permintaan persetujuan untuk suatu tindakan. Yang ketiga, memperoleh dukungan atau persetujuan. Proposal bertujuan untuk meyakinkan pihak yang berwenang atau pemangku kepentingan agar mendukung atau menyetujui ide atau rencana tersebut. Yang keempat, merencanakan atau mengatur. Proposal membantu merencanakan langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mencapai tujuan yang diusulkan. Yang kelima, menginformasikan dan mendidik. Proposal dapat digunakan untuk memberikan informasi kepada pihak lain tentang suatu topik atau isu tertentu. Yang keenam, mengukur keberhasilan. Proposal sering mencakup metrik atau indikator keberhasilan yang akan digunakan untuk menilai apakah ide atau rencana tersebut berhasil dilaksanakan. Dengan demikian, tujuan dari sebuah proposal dapat bervariasi tergantung pada konteksnya, tapi secara umum proposal digunakan untuk mengkomunikasikan, meyakinkan, dan merencanakan. Fungsi proposal. Fungsi proposal yaitu 1. Berfungsi untuk mengajukan ide, rencana, atau proyek kepada pihak yang berwenang atau pihak yang memiliki kepentingan dalam ide tersebut. 2. Berfungsi untuk meyakinkan pembaca untuk mendukung atau menyetujui ide atau proyek yang diajukan dalam bentuk dukungan finansial, sumber daya, atau persetujuan untuk melaksanakan proyek. 3. Berfungsi untuk menguraikan rincian tentang tujuan, latar belakang, metode, anggaran, jadwal, dan manfaat dari ide atau proyek, sehingga membantu pembaca memahami secara menyeluruh. 4. Berfungsi sebagai dasar atau kontrak untuk mengukuhkan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam ide atau proyek tersebut. Jenis-jenis proposal. Nah, sebenarnya jenis proposal itu banyak ya. Tapi di sini saya hanya akan menjelaskan 5 jenis proposal. Yang pertama adalah proposal bisnis. Proposal bisnis yakni proposal yang berhubungan dengan dunia bisnis ataupun dunia kerja, baik individu maupun kelompok. Proposal ini dibuat untuk memberikan gambaran usaha kepada investor ataupun pihak yang ingin diajak bekerja sama. Contoh dari proposal bisnis yaitu proposal pendirian usaha, proposal kerjasama, dan proposal peminjaman dana. Yang kedua adalah proposal kegiatan. Proposal kegiatan adalah proposal yang ditulis untuk mengajukan sebuah rencana kegiatan, baik perorangan maupun kelompok. Contohnya seperti lomba 17 Agustus. Nah, di dalamnya berisi tentang kapan kegiatan itu akan dilakukan, siapa saja pesertanya, hadiahnya apa, dan juga anggaran dana yang diperlukan. Yang ketiga adalah proposal penelitian. Proposal ini biasanya berhubungan dengan bidang akademis. Proposal ini akan dibuat ketika kalian akan melakukan riset atau penelitian mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya adalah proposal pembuatan skripsi tesis maupun pengembangan ilmu pengetahuan. Yang keempat adalah proposal proyek. Proposal ini biasanya berkaitan dengan dunia pekerjaan. Proposal ini menjelaskan serangkaian rencana usaha dalam bentuk komersil. Contohnya adalah proposal pembangunan masjid dan proposal perbaikan jalan. Di dalam proposal ini biasanya yang ditekankan adalah dari sisi anggaran dananya, karena memang proyek itu akan menyangkut pembangunan dan juga besar atau kecilnya dana yang dibutuhkan. Proposal yang kelima adalah proposal pemerintah. Proposal pemerintah adalah proposal yang disusun oleh pemerintah untuk menguraikan suatu rencana atau program yang akan dilaksanakan, seperti proyek infrastruktur, perubahan kebijakan,
program sosial, dan anggaran tahunan. Struktur proposal. Struktur proposal berisi pertama halaman sampul, di mana halaman sampul ini berisi judul, nama penulis atau tim, nama organisasi, dan ada tanggal penulisan untuk proposal. Kedua, ada ringkasan eksekutif, di mana ringkasan eksekutif ini berisi mengenai ringkasan singkat dari seluruh proposal. Kemudian ada tujuan dan manfaat proposal, serta permintaan atau rekomendasi. Ketiga, pendahuluan, berisi mengenai latar belakang atau konteks proposal, kemudian tujuan proposal, dan ada masalah atau kondisi yang ingin disediakan solusinya. Keempat, analisis masalah atau kondisi, berisi mengenai rincian masalah atau kondisi yang dihadapi beserta bukti-bukti dan ada dampak masalah dari kondisi tersebut. 5. Tujuan dan sasaran. Di tujuan dan sasaran ini berisi tujuan utama proposal, kemudian sasaran yang ingin dicapai, dan metrik keberhasilan yang diharapkan. 6. Metodologi atau Struktur pendekatan, proposal selanjutnya berisi mengenai yaitu cara atau yang metode ketujuh, yang akan digunakan untuk ada mencapai tujuan rencana beserta langkah-langkah pelaksanaan. pelaksanaannya Nah, di dan bagian sumber ini daya yang berisi mengenai diperlukan. rincian waktu dan jadwal pelaksanaan, tugas dan tanggung jawab tim, serta anggaran dan juga alokasi sumber daya. Dan struktur selanjutnya yaitu manfaat dan dampak. Nah, di bagian ini berisi tentang manfaat yang diharapkan dari implementasi proposal. Di bagian ini juga berisi mengenai dampak positif yang mungkin terjadi pada pemangku kepentingan. Struktur selanjutnya yaitu keberlanjutan. Nah, di bagian ini berisi mengenai bagaimana proyek atau program akan dipertahankan atau berkelanjutan setelah implementasi. Struktur selanjutnya yang ke-10 ada anggaran dan sumber daya. Di bagian ini berisi mengenai rincian biaya dan pengeluaran dan sumber daya yang diperlukan. Yang ke-11 yang selanjutnya yaitu penutup. Di bagian ini berisi mengenai ringkasan singkat proposal, permintaan atau rekomendasi kepada penerima proposal, dan juga berisi mengenai informasi kontak. Yang selanjutnya ada lampiran, berisi mengenai dokumen pendukung seperti daftar referensi, surat dukungan, grafik, atau data tambahan. Jadi kesimpulannya, proposal adalah dokumen tertulis yang digunakan untuk mengajukan ide, proyek, atau rencana kepada pihak lain dengan tujuan mendapatkan persetujuan, dukungan, atau dana. Terdapat berbagai jenis proposal, termasuk bisnis, penelitian, proyek, pemerintah, pendidikan, dan lain-lain. Tujuan utama proposal adalah untuk mendapatkan persetujuan atau dukungan dari pihak yang bersangkutan, baik dalam bentuk persetujuan, bantuan dana, dukungan sumber daya, atau penawaran kerjasama bisnis. Fungsi proposal meliputi mengajukan ide, meyakinkan pembaca, menguraikan rincian proyek, dan berfungsi sebagai dasar kontrak. Struktur proposal mencakup halaman sampul, ringkasan eksekutif, pendahuluan, analisis masalah, tujuan, metodologi, rencana pelaksanaan, manfaat, keberlanjutan, anggaran, penutup, dan lampiran. Dalam proses penyusunan proposal, penting untuk menjelaskan secara jelas dan komprehensif ide atau proyek yang diajukan, serta mengidentifikasi masalah yang ingin diselesaikan dan manfaat yang diharapkan. Proposal juga harus memiliki struktur yang teratur dan profesional agar dapat meyakinkan pembaca. Demikianlah ringkasan tentang proposal yang merupakan alat penting dalam berbagai konteks, dari bisnis hingga pemerintahan, dan menjadi kunci mendapatkan persetujuan atau dukungan dalam mewujudkan ide dan rencana.